Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hada ila yawmin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai wa banati, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di channel YouTube Aries Raden Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengobati orang yang terkena santet atau orang yang terkena sihir dengan menggunakan kelapa hijau. Bagaimana caranya? Tentu di benaknya sahabat-sahabati bertanya, apakah bisa dengan kelapa hijau bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir ataupun orang yang terkena santet? Maka jawabannya insya Allah bisa, sahabat-sahabat ya. Lantas kalau memang dengan perantara kelapa hijau bisa mengobatin orang yang terkena sihir ataupun orang yang terkena santet, bagaimana caranya? Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya atau ke caranya. Langkah pertama yang harus sahabat-sahabati lakukan di rumah adalah siapkan terlebih dahulu bahannya. Pertama, siapkan 1 buah kelapa hijau yang masih muda, yang masih segar, dalam arti yang masih degan lah. Kemudian siapkan juga 7 butir garam kasar. Ketika kedua bahan ini sudah berada di hadapan kita, langkah selanjutnya, langkah yang nomor 2, kita papas buah kelapa ini. Atasannya kita papas sampai air kelapa hijaunya ini sampai kelihatan. Yang bawah juga kita papas juga. Cuman secukupnya saja. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya kita bakar, taruh di atas kompor, dan kemudian kita panasin sampai benar-benar mendidih. Kemudian ketika air kelapa hijaunya sudah mendidih, baru kita matikan kompornya, kita taruh di hadapan kita seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita ambil 7 butir garam ini, lalu kita taruh saja ke dalam air kelapa hijau yang sudah kita godokin, yang sudah sudah matang lah, yang sudah panas ini. Tuangkan saja, kita taruh saja seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Ketika air kelapa hijau yang sudah matang ini, yang sudah panas ini, yang sudah dicampurkan dengan 7 butir garam kasar ini, langkah ketiga yang harus sahabat-sahabati kerjakan adalah silahkan sahabat-sahabati baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada 5 surat di sini sahabat-sahabati ya. Surat yang pertama, silahkan baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Yang ketiga, baca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali. Yang keempat, silahkan baca surat An-Nas sebanyak 7 kali. Yang terakhir, silahkan baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian ketika kita sudah membaca ayat-ayat suci yang sudah saya utarakan barusan, kemudian kita tiupkan ke air kelapa hijaunya yang sudah dicampurkan dengan 7 butir garam kasar ini. Kita tiupkan, bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Kita tiupkan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita tiupkan lagi. Artinya ada 3 kali tiupan. Kemudian proses selanjutnya kita tuangkan ke gelas. Kita ambil 1 gelas saja sahabat-sahabat ya. Kita langsung minum. Caranya minum seperti yang saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Di tekuan pertama kita minum 1 tekuan saja, glek, alhamdulillah. Kedua, bismillahirrahmanirrahim, kita minum lagi 1 tekuan juga, alhamdulillah. Ketiga kalinya, bismillahirrahmanirrahim, kita minum 1 tekuan, alhamdulillah. Keempat kalinya, bismillahirrahmanirrahim, kita minum sampai habis. Lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Karena masing-masing tekuan itu memiliki faedah tersendiri untuk kesembuhan, untuk mengobati penyakit yang ada dalam tubuh kita, utamanya sihir ataupun kena santet yang sudah lama bersarang katakanlah dalam tubuh ini. Seperti itu ya. Itu dilakukan sahabat-sahabat dalam 1 hari 1 malam 3 kali sahabat-sahabat. Biasanya air kelapa hijau itu kalau kita tuangkan ke gelas biasanya itu bisa menjadi sampai 3 gelas. Nah, ini kan masih diminum 1 gelas.
masih ada sisa 2 gelas ini ya. Kita tuangkan ke panci atau apalah, nanti persiapan untuk diminum ketika menjelang sore mau ke maghrib ya. Ingat, ketika menjelang sore mau ke maghrib artinya pergantian dari siang ke malam. Kemudian sebelum kita mau minum air kelapa hijau ini lagi, terlebih dahulu kita panaskan sahabat-sahabat ya, sampai benar-benar mendidih. Kan sudah kita taruh ke panci, kita panaskan dulu. Ketika sudah mendidih, kita taruh di lepek, kemudian kita minum lagi. Caranya minum seperti yang saya sampaikan barusan itu ya. Kemudian nanti malamnya lagi kan masih ada sisa 1 gelas. Nah, 1 gelasnya ini nanti untuk kita minum sebelum menjelang tidur malam. Caranya sama, yaitu kita tuangkan ke panci, kita panasin terlebih dahulu. Artinya kita minum itu dalam keadaan hangat kuku lah, bahasanya seperti itu ya. Jadi 1 buah air kelapa hijau dengan garam kasar 7 butir ini bisa dijadikan, bisa diminum 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang nomor 4. Silahkan sahabat-sahabati buat seperti itu, rutinkan ya, istiqomahkan selama 7 hari, tidak boleh putus sahabat-sahabat. Kenapa? Karena dengan istiqomah nanti akan karomah yang datang. Al istiqomatu ainul karomah. Kalau kita istiqomah, maka karomah nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus rutin minum selama 7 hari berturut-turut sahabat-sahabat ya. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling terakhir dalam video ini. Biasanya ketika kita minum air kelapa hijau yang sudah kita campurkan dengan 7 butir garam kasar dan sudah dibacakan ke-5 surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, kemudian air ini kita minum, biasanya itu spontanitas si penderitanya itu, si pasiennya atau si orang yang terkena sihir ataupun yang terdeteksi terkena santet, gejala awal, biasanya reaksi awal yang sering saya jumpai adalah sering muntah-muntah, terus kepala penat, pusing, kemudian ada juga yang keluar lendiran dari hidung dan juga keluar lendiran dari mulut, dan bahkan juga yang sering saya jumpai itu sering pinginnya itu buang air kecil terus, pinginnya mau BAB terus. Hal seperti itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Insya Allah tali-tali buhul sihir atau tali-tali buhul santet yang selama ini bersarang di tubuh kita itu oleh Allah dikeluarkan dengan barokahnya ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah dari Rasulullah, yaitu membaca surah Al-Fatihah, kita campurkan dengan garam dan air kelapa hijau. Ini secara medis memang bagus untuk kesehatan, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, tidak perlu takut. Lakukan saja. Kalau memang ada lendiran yang mau keluar, keluarkan saja. Kalau pinginnya kencing, kencing saja. Kalau pinginnya BAB saja. Macam-macam respon tubuh kita terhadap bacaan-bacaan tersebut. Pak, insya Allah jika sahabat-sahabat rutin selama 1 minggu, bahkan rutin lagi ditambahi lagi 1 minggu berikutnya, Pak, insya Allah semua tali-tali buhul yang selama ini berada di dalam tubuh kita itu insya Allah akan ikut lenyap dengan barokahnya ayat-ayat suci Al-Quran, dengan barokahnya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sampaikan tersebut ya. Intinya kita 1 hari itu cukup 1 buah kelapa saja, 1 hari cukup satu hari sampai seminggu kok masih ada yang merasakan tidak enak, coba tambahin lagi seminggu berikutnya sampai tubuhnya sahabat-sahabati merasakan enak, merasakan segar, merasakan sehat, dan beda dengan sebelumnya. Beda ketika kita merasakan tubuh kita itu seakan-akan tidak beres, seakan-akan terkena sihir ataupun santet. Inilah cara yang mudah dilakukan oleh sahabat-sahabati di rumah, baik dari segi bahan-bahannya. Hanya kita butuh dengan air kelapa hijau dengan 7 butir garam kasar dan hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran 5 surat itu. Dan ketika kita membacakan ayat-ayat suci itu, Pak, insya Allah pahala juga mengalir kepada diri kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat pribadi saya dan juga buat sahabat-sahabat di rumah. Dan bagi sahabat-sahabat yang sekarang jatuh sakit, utamanya dirinya yang katakanlah terkena sihir ataupun terkena santet, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua penyakitnya dan mengganti lagi dengan kesehatan. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat yang bisa saya berikan. Jika ada kebenaran, Pak, insya Allah kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Tapi ketika ada kesalahan, Pak, insya Allah itu mutlak kesalahan milik pribadi saya. Untuk itu saya minta maaf ya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.